Kita berharap menjadi pembelajaran buat siapapun agar ke depan tidak lagi seperti ini, baik terhadap Rosa maupun kepada tokoh-tokoh publik lainnya. Kami kira itu. Jika ada pertanyaan dari teman-teman media, silakan. Bang Ihsan dan Bu Natali, mungkin ini kan tadi katanya kasusnya manipulasi konten. Ya. Manipulasi konten yang seperti apa sampai akhirnya Rosa tuh meradang. Tadi kan belum dijelasin nih dari kalian. Ya, jadi sebenarnya Ada tiga ya? Ada tiga proses. jadi seperti ini intinya. Gambar Mbak Rosa diambil dan dijahit lagi dengan Musik. seseorang berbicara. Musiknya juga digunakan. Dan musiknya Mbak Rosa digunakan. Ini udah saling jahit menjahit ini, sehingga seolah-olah pemberitaan ini adalah benar adanya seperti itu. Lagu-lagunya Mbak Rosa dipakai, wajah-wajahnya Mbak Rosa, tapi isi beritanya itu dimanipulasi seperti itu. Betul. Seperti apa? Beritanya seperti apa? Contohnya Mbak Rosa melakukan operasi yang gagal misalnya seperti itu. Padahal Mbak Rosa tidak melakukan operasi. Namanya seorang artis, seorang diva, mempunyai makeup artis yang harus mengikuti tren, ya, tren makeup seperti apa. Tapi tidak bisa dibilang sekonyong-konyong kalau memang konsep dari Mbak Rosa saat itu disesuaikan dengan makeup artis yang makeup Mbak Rosa. Tidak bisa kita langsung bilang, oh itu salah operasi, oh itu jadi jelek, oh tidak bisa. Perspektif kita itu berbeda, antara cantik, jelek, semua itu berbeda. Jadi tidak bisa mempatenkan segala sesuatu yang mereka anggap itu benar adanya, tidak bisa. Mungkin teman-teman sekalian bilang Mbak Rosa cantik, bisa juga perspektif lain. Oh, Mbak Rosa itu bukan hanya cantik, Mbak Rosa itu tapi wanita yang ayu. Kan perspektifnya berbeda. Betul. Tapi jangan memfitnah, membuat opini seolah-olah Mbak Rosa ini adalah artis yang salah melakukan operasi atau apa. Belum tentu. Apakah kalian bisa membuktikan hal tersebut? Seperti itu. Itu satu. Yang berikutnya kita perlu tegaskan bahwa kenapa kita melakukan somasi hari ini? Karena ini sudah terkesan sistematis untuk menjatuhkan atau mendowngrade beliau sebagai seorang pesohor di tanah air. Jadi karena itu kita perlu melakukan ini. Sekali lagi tadi sampaikan Bu Natali, ini langkah bijak yang kami lakukan. Kenapa kita tidak melakukan proses hukum atau pelaporan? Karena kita ingin memberikan kesempatan atau waktu kepada para netizen yang mungkin kurang paham bahwa yang dilakukan itu telah melanggar hukum, atau kemudian dia cuma FOMO, ikut-ikutan, atau kemudian dia menjadi bagian dari satu kelompok yang ingin menjatuhkan Mbak Rosa secara sistematis itu untuk segera men-take down kontennya dan juga menyampaikan permohonan maaf. Ini kita kasih contoh nih, bisa dilihat. Bisa dilihat, bisa dibuka semua. Jadi kami sudah mengcapture seluruh berita-berita yang dibuat oleh para netizen yang tidak sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya. Ini contoh ya, salah satu contoh kenapa tadi Ini kita puluhan bilang. contoh. Contohnya begini. Ya, contohnya begini ya. Videonya video Rosa. Kemudian musiknya musik Rosa. Kemudian dia mengatakan sesuatu yang bukan fakta. Misalkan operasi yang gagal. Itu semua konten itu negatif. Bagi kami ini merugikan produk kreatif kami sebagai tim manajemen Rosa. Itu satu. Yang kedua, karena ini menyangkut produk kreatif, tentu kita perlu mencegah. Ini kita melakukan mitigasi. Kami dan tim hukum dari Master Trust ini melakukan mitigasi agar ini tidak terus berkembang. Dan orang juga bisa belajar bahwa yang melakukan ini tentu saja melanggar hukum di negeri ini. Gitu. Ada pertanyaan lanjutan? Ini juga contoh somasi. Mereka hanya mencantumkan nama akunnya saja, tapi kami bisa mengidentifikasi sampai di mana alamat orang tersebut. Tapi Mbak Rosa masih sangat bijak. Mbak Rosa masih membuka waktu, ruang untuk kita bisa bersama-sama menggunakan media sosial yang baik dan benar. Sampai alamat kami tahu siapa yang membuat seperti itu. Ada kan? Iya. Ini kurun waktunya dari kapan sampai kapan? Terus kemudian adakah disinyalir bahwa ini ada oknum yang membiayainya, sehingga itu kan sebetulnya masif ya. Iya. Terus kemudian berapa kerugian yang dialami oleh Rosa dalam kurun waktu mulai terbitnya dari sosmed ini? Kami setelah kami berbicara lebih dalam dengan manajemen Mbak Rosa,
Mbak Rosa ini memang tidak bisa dipungkiri, tidak bisa jatuh dengan berita-berita yang simpang siur yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Menurut manajemen justru Mbak Rosa itu walaupun dijatuhkan ada indikasi ingin menjatuhkan Mbak Rosa, tapi Mbak Rosa tetap di levelnya, tetap di atas seperti itu ya. Kami membuka ruang kepada teman-teman semua untuk sama-sama kita menggunakan media sosial dengan baik dan benar seperti itu. Tadi pertanyaan menarik ya. Tentu saja kerugian itu akan kita hitung secara material. Tapi tentu saja secara psikis beliau telah dirugikan. Anda bisa bayangkan bagaimana seorang bangun pagi kemudian media sosialnya atau media sosial yang muncul di handphonenya itu kemudian berseliweran sesuatu yang tidak berdasar pada fakta. Jadi kerugian psikis sudah terjadi secara psikologis, material dan imaterial akan kita hitung kemudian. Yang pasti yang kami lakukan hari ini adalah bagian dari mitigasi agar ini tidak terus berkembang, merusak jagat media sosial kita. Dan yang lebih penting lagi, kalau kemudian orang-orang ini tidak melakukan apa yang kami somasi, men-take down dan minta maaf, tentu upaya hukum akan kami tempuh.